Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini teman-teman ada kabar gembira ya. Bitcoin hampir mencapai ya intinya sebetulnya Bitcoin sudah pump kembali teman-teman atau bounce back ya atau memantul di area demand demand zone ya. Jadi pas banget di demand zone dia memantul dan saat ini Bitcoin sedang menuju ke area supply zone kembali. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di indikator stokastik RSI, Bitcoin ini bisa dikatakan sangat bullish ya atau terkonfirm bullish ya. Nah, ini ada di time frame per daily ya. Kita coba perbesar ke time frame per 1 jam. Kita lihat ada apa gitu ya. Oh, ternyata kalau di time frame per 1 jam, teman-teman, meskipun dia bullish ya. Nah, di sini ada dia sepertinya akan turun dulu, teman-teman. Ternyata juga kalau kita lihat seksama ya. Di sini ketika dia bisa berhasil bounce back dan mengarah ke supply zone. Nah, di sini di supply zone-nya ada bearish order block ya. Jadi maksudnya dia memantul nih atau tidak bisa menembus atau masuk ke supply zone ya. Akhirnya dia retest atau memantul dulu ke bawah. Mungkin nanti akan mencoba naik kembali teman-teman. Nah, namun untuk waktu dekat ini di time frame per 1 jam di indikator stokastik RSI dia sudah mencapai level overbuy ya, overbought gitu. Jadi dia sudah berada di zona jenuh beli sebetulnya teman-teman. Jadi ini memang waktu yang pas untuk dia turun dulu. Mungkin dia akan konsolidasi sedikit ya di time frame per 1 jam. Kemudian dia akan mencoba kembali naik ke supply zone yang tadi. Jadi target utama ini dia masuk ke supply zone dulu teman-teman. Yaitu di harga 99 sampai 102.000 teman-teman. Nah, kalau misalkan bisa masuk itu membuka chance ya untuk bisa naik lebih tinggi atau bahkan mungkin kalau misalkan dia bisa langsung lewat gitu ya dari supply zone-nya, dia mungkin langsung akan ke all time high lagi teman-teman. Jadi mengarah ke 108 lagi ya. Gitu. Namun sampai sini pun ini sudah pergerakan yang bagus ya. Pergerakan yang bagus sehingga altcoin saat ini mulai hijau kembali teman-teman. Oke, saya mau coba replacement-nya atau saya coba lihat saya pengen tahu indikator fear and greed ya teman-teman sebelum kita bahas. Nah, teman-teman ternyata di segi indikator fear and greed juga gitu ya. Ini belum ada perubahan teman-teman. Belum ada perubahan. Jadi masih kemarin terakhir saya lihat masih di 55 juga gitu di netral. Jadi ini masih akan naik berarti teman-teman artinya. Jadi kalau investor belum masuk ke level greedy, itu berarti tandanya masih bisa masuk teman-teman. Kemudian selanjutnya saya akan juga lihat Bitcoin dominance ya. Kita lihat dulu dari time frame per daily. Nah teman-teman di video sebelumnya saya juga sudah bahas nih. Ketika dia breakdown ke bawah si Bitcoin dominance, dia sebelumnya retest dulu nih, mencoba ke atas lagi. Ternyata terkonfirm ya dia ke bawah. Atau si Bitcoin dominance ini sudah ada di fase penurunan. Dan memang kemarin juga sempat terlihat ya, untuk indikator stokastik RSI-nya sudah ada di fase overbuy ya, atau area jenuh beli, sorry. Jadi sudah saatnya market cap dari Bitcoin dominance ini turun. Yang artinya gitu ya, dominasi gitu. Jadi dominasi Bitcoin dari keseluruhan kripto ini sudah menurun. Artinya investor yang semula invest di Bitcoin mungkin saat ini sudah memecah portofolionya ya. Jadi mungkin sudah pada masukin ke altcoin. Nah, itulah sebab mengapa altcoin naik ya ketika Bitcoin dominance itu turun. Gitu teman-teman.
Oke, paling itu saja sih. Saya coba mau lihat dulu crypto bubbles ya. Sebelum saya akhiri, saya coba cek dulu dari crypto bubbles apakah kenaikan saat ini sudah menutup dari penurunan 1 minggu lalu ya. Oke, teman-teman, kita ke page 1 saja biar nggak pusing ya. Nah, di per hour dia kurang lebih 4% sampai 5%. Nah, kalau dihitung per daily sudah 30%-an teman-teman rata-rata. Oke, kita compare dengan 1 minggu penurunan kemarin, ternyata masih jauh teman-teman. Jadi masih di sini rata-rata 20 sampai 30% teman-teman. Artinya seminggu kemarin mungkin penurunan bisa terjadi sampai 40, ada yang juga 50 mungkin ya. Jadi ya belum menutup, tapi hopefully gitu ya. Kenaikan ini masih bisa bertahan sampai seminggu. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari chart-chart yang ada, kenaikan ini masih akan terjadi ya di seminggu penuh ini. Karena indikatornya masih di bawah dan mengarah ke atas. Oke, gitu aja paling ya, teman-teman. Selamat buat teman-teman yang sudah serok di bawah ya. Ini teman-teman bisa take profit atau menunggu dulu nih, karena memang masih bullish ya. Ya gitu aja paling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.